Halo, selamat sore Sobat Milenial Band Kota Bandung. Jumpa lagi di episode kelima Ngopi Sore bersama Band Kota Bandung. Kali ini saya ditemani oleh 3 orang tamu yang sangat istimewa. Nanti akan saya perkenalkan setelah pembukaan berikut ini. Kembali bersama saya di Ngopi Sore bersama Band Kota Bandung. Saya akan perkenalkan narasumber kita sore ini. Yang pertama, dia adalah seorang penulis novel yang melegenda di Robi Dilan. Kemudian juga beliau adalah seorang musisi dari sebuah band yang nanti akan disebutkan sendiri oleh beliau. Yang sudah tidak asing lagi ini adalah Ayah Pidi Baik. Ya. Kemudian di sebelah Ayah adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, Bapak AKBP Isdanir, dan di sebelah kanannya adalah Kepala Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, Bapak Eka. Oke, pertanyaan saya pertama, Ayah di saat pandemi Corona ini kegiatan apa aja yang Ayah lakukan? Ya, memantau teman-teman supaya jangan ke rumah. Tapi lebih banyak saya bertani sih, karena kebetulan ada halaman luas di seberang rumah saya pakai untuk menanam tomat. Pokoknya jangan sampai waktu selama di rumah itu sia-sia. Di samping itu juga saya melukis, menulis, dan karena saya tidak mau mengeluh ketika ada corona, tetapi bagaimana hal itu kita manfaatkan menjadi hal baik. Ini ya, yang saya tahu Ayah kan ada di Dekan juga ya. Tadi Ayah ngomong kata kuncinya melukis kan. Menulis. Jadi jiwa seninya sangat kuat. Jadi saya tanyakan, apakah dalam proses berkreasi itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa fokus, dan yang penting bagaimana caranya Ayah bisa berkreasi tanpa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jangankan narkoba ya, manusia masuk ke dalam ruangan saya usir gitu. Nggak boleh, karena itu sangat mengganggu, apalagi narkoba akan mengganggu susunan urat saraf ya. Persoalannya adalah adiksi tadi ya. Terus itu pasti malah akan mengganggu saya secara fisik dan psikologis juga. Saya tidak boleh ada zat asing atau orang asing masuk dalam ruangan saya, karena itu pasti mengganggu. Kecuali istri saya yang menyuruh saya tidur dan istirahat. Karena saya gini, saya nggak mau bergantung pada sesuatu yang ada di luar diri saya. Karena kalau saya bergantung kepada sesuatu yang ada di luar diri saya, maka saya akan dikontrol oleh luar diri saya. Jadi saya pasti tidak bebas lagi menulis. Ya, saya tidak mau ada hal-hal yang mengganggu saya, zat asing atau apapun. Bahkan jangankan narkoba, saya minum obat untuk sakit kepala pun saya tinggal tidur aja. Karena saya takut ada ketergantungan pada bahkan cuma obat lain. Pertanyaan berikutnya untuk Bapak KBP Isdanir. Dari pernyataan Ayah Pidi ini, Pak, bisa Bapak sampaikan kepada rekan-rekan milenial di Kota Bandung, bahaya narkoba yang nyata itu seperti apa, Pak? Selain memang juga ternyata untuk proses kreasi itu sangat-sangat ditolak. Ya, jadi untuk tubuh kita apa, Pak, bahayanya? Terima kasih. Saya sangat bangga bisa idola. Ya, idola karena memang terkenal. Saya ini dengan karya-karyanya. Tentu saja ini adalah talenta yang luar biasa. Tentu saja anak-anak muda zaman sekarang memerlukan ekspresi dari talenta-talentanya untuk berkarya, sehingga karya-karyanya sangat berguna bagi masyarakat. Sehingga seperti figur Ayah Baik ini punya talenta yang mampu diekspresikan dengan media seni, sehingga hasil karyanya bisa dinikmati masyarakat. Ya, tentu saja memerlukan konsentrasi, memerlukan suatu ekspresi yang mungkin tanpa adanya kontaminasi dari zat-zat asing berupa apalagi narkoba. Ini juga menjadi contoh bagian terutama anak-anak generasi milenial, bagaimana sih talenta-talenta kita masing-masing
mampu diekspresikan melalui saluran-saluran yang ada, melalui seni bakat banyaknya masing-masing, sehingga talenta itu mampu diekspresikan menjadi sarana komunikasi bagi kehidupan di masyarakat. Salah contoh apa yang menjadi karya selama ini menanam muda ini ada suatu nyata bahwa si karya tersebut jangan sampai tercemar karena apapun sedikit banyak tentang penyalahgunaan itu akan mempengaruhi kualitas daripada hasil karya ataupun dari pribadi seseorang, apalagi yang narkotika dilarang oleh undang-undang Novel belum selesai udah dapat. Ini menjadi figur yang banggakan kita semua, termasuk saya sendiri. Asik. Saya bukan orang di depan, bukan. Karya-karya ini zaman sekarang ya luar biasa, termasuk anak-anak saya. Jadi kan itu di mata Bani. Karya jadi pembanggakan. Hari ini saya gembira bisa menemukan. Ya. Saya juga senang karena saya takut orang berpikir bahwa untuk kebebasan itu dia membutuhkan sesuatu yang menyebabkan imajinasinya lebih luas lagi, padahal tanpa itu pun imajinasi bisa berkembang. Oke Sobat Milenial dan Muda Bandung, sekarang kita gali lagi dari Ayah Vidi apa saja yang bisa membuat beliau berkarya, bisa buat trilogi Dilan, bisa membuat Drunken Monster, apalagi ya, Drunken, Lupa banyak ya. saya tuh lupa karya-karya saya. Terus saya dengar juga sekarang ada bocorannya trilogi itu mau diterusin sama pacar-pacar Dilan yang lain. Itu bisa dibocorkan ya? Enggak sih. Oh, nggak bisa dibocorkan. Nanti orang nggak beli buku. Nah itu yang menariknya, yang kita simpan rahasianya. Cuman yang ingin saya sampaikan sekarang, apakah hal-hal yang bisa disampaikan oleh Ayah ini, tips-tips atau pesan-pesan untuk generasi muda, Sobat Milenial BNN Bandung, bagaimana caranya berkarya tanpa menggunakan narkoba, bisa berkarya produktif tanpa menggunakan narkoba. Jujur saja ya, kalau selain dari hal negatif yang akan kita terima karena menggunakan narkoba, adalah juga saya takut kalau menggunakan narkoba adalah menimbulkan rasa cemas ketahuan oleh polisi, karena memang itu melanggar hukum, melanggar undang-undang. Bagaimana mungkin saya akan tenang berkarya orang saya cemas gitu kan? Itu bagaimana ketahuan di luar dampak-dampak negatif pada psikologis maupun fisik ya. Saya pasti tidak akan membuat saya tenang ketika berkarya. Jadi saya tetap harus bisa menahan diri dari melanggar hukum, itu juga penting. Takutnya novel belum selesai, saya udah ketangkep gitu. Nah, di luar itu karena jelas itu melanggar hukum, nggak bisa saya lakukan karena ketika berkarya itu saya butuh ketenangan. Saya sangat butuh ketenangan. Bahkan kadang-kadang HP itu saya matikan gitu. Apalagi hal-hal yang sifatnya ancaman gitu, ancaman hukuman sekian jika menggunakan narkoba. Bayangkan bagaimana mungkin saya tenang gitu. Ini jadinya saya mau bilang ke semua orang, untuk bisa melakukan sesuatu yang harus diperbaiki adalah bagaimana kamunya sendiri bisa tenang, nyaman, tidak lepas dari rasa cemas oleh ancaman-ancaman. Seperti halnya gini, kalau mau menghadapi gelombang, ya kitanya di dalam perahunya harus tenang. Kalau panik oleh cemas-cemasnya adanya melanggar hukum dan hal-hal yang negatif pada diri kita, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan masalah itu? Saya pikir emang gini, saya takut orang menggunakan narkoba itu hanya sebagai pelampiasan dari ketidakmampuan dirinya kan untuk berkarya.
Coba ia fokus berkarya aja. Yakin dia akan lupa pada hal itu. Karena ia tidak mampu berkarya, karena tidak dioptimalkan untuk berkarya, itu ke situ. Dan rayuan ajakan teman-teman juga, kita harus menghindar dari itu. Untungnya saya orang percaya diri. Artinya jika hal itu ajakannya buruk, tidak akan saya ikuti. Itu kan percaya diri berarti. Saya nggak percaya diri kalau nggak sesuai nggak seperti kawan-kawan saya, nanti saya ketinggalan zaman. Oh, saya bukan orang seperti itu. Saya percaya diri dengan diri saya sendiri. Terserahlah orang mau gimana, yang penting saya jangan sampai. Baik sobat milenial BNN Kota Bandung, sekarang kita dengar closing statement dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, Bapak AKBP Yusdan. Pak Irfan, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh idola kita, Ayah Billy Baik, ya, yang merupakan sosok mempunyai karya-karya terkenal. Tentu saja ini menjadi contoh kita semua bahwasannya kita punya talenta harus diekspresikan dengan benar sehingga hasil ekspresi talenta kita mampu berkualitas untuk kehidupan kita. Semoga upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kota Bandung mampu menciptakan lingkungan bersih narkoba di Kota Bandung. Terciptanya Bandung bersinar, Bandung bersih narkoba. 100% Bandung tanpa narkoba. Oke, sobat milenial BNN Kota Bandung, sekarang kita dengarkan closing statement dari Ayah Billy Baik. Ayah, bagaimana pesan-pesan Ayah mengenai pencegahan narkoba di Kota Bandung? Saya cuma mau ngomong aja. Anak-anakmu nanti butuh kuat, tetapi anak-anakmu juga butuh bangga siapa orang tua. Harus berkarya. Kalau kamu ingin anakmu berkarya, harus kuliah. Kalau kamu ingin anakmu juga kuliah, kau tidak bisa bilang kepada anakmu untuk berbuat baik, kamunya sendiri tidak berbuat baik. Oke, sobat milenial BNN Kota Bandung, kita tiba di penghujung acara episode kelima. Bisa kita simpulkan bahwa untuk menjadi diterima di lingkungan, kita tidak harus berusaha menjadi orang lain, kita tidak harus menggunakan narkoba. Yang penting adalah percaya diri dan bukan kita yang dikendalikan oleh orang lain, tapi kita mengendalikan diri sendiri. Ya, terutama juga kita harus bisa memberikan contoh, jadi role model untuk keturunan kita, untuk anak kita, untuk lingkungan kita. Ini sudah secara tegas disampaikan tadi oleh para narasumber. Saya ucapkan terima kasih para narasumber kita yang sudah berkenan hadir di sini. Ayah Billy Baik, terima kasih Ayah. Juga kepada Bapak AKBP Yusdan, terima kasih Pak. Dan Bapak Eka Cahyana Sarfukasi P2M BNN Kota Bandung. Jumpa lagi di episode berikutnya Ngopi Sore bersama BNN Kota Bandung. Bila kita Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat 100% tanpa narkoba. Stop narkoba.